So don't call bridezilla. You're not gonna. Di mereka apalagi kalau bride-nya itu orang Amerika gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Luciana dari Lucilin. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesian American yang lahir di Indonesia tapi besarnya di Amerika. So, di video ini kali aku mau ngomongin tentang dua kata-kata bahasa Inggris yang selama ini aku lihat dipakai di Indonesia, tapi mungkin kalian nggak terlalu tahu arti sebenarnya kata-kata ini. Pertama adalah ghetto. Beberapa hari yang lalu aku ada ngomongin tentang suatu film yang aku baru nonton, namanya Prada to Nada. Dan ini film tentang keluarga Mexican American yang tadinya tuh kaya banget, terus tiba-tiba mereka jadi miskin. Dan waktu mereka kaya banget, mereka tinggal di Beverly Hills, which kalau kalian tahu itu di Los Angeles, dan itu tempat yang sangat tempat orang kaya lah ya. Nah, terus mereka pindah ke East LA, di mana itu tempat daerah Mexican American yang lebih sederhana. Aku nggak mau bilang miskin karena we don't know, kita nggak tahu apa orang-orang sana benar-benar miskin atau cuma sederhana doang gitu ya. Jadi mereka pindah ke East LA. Nah, tentunya karena mereka si keluarga ini dari orang kaya tadinya, waktu mereka pindah ke East LA, mereka bilang East LA itu adalah ghetto. Nah, apa itu artinya ghetto? Aku tahu kebanyakan orang kalau mereka dengar kata ghetto itu mungkin mereka akan langsung mikirnya daerah orang African American yang daerahnya tuh kotor dan miskin gitu ya, kumuh basically gitu ya. Tapi sebenarnya kata ghetto itu tuh nggak bisa dihubungkan dengan cuma satu ras. Kata ghetto itu lebih tentang daerahnya gitu, daerah yang kumuh, daerah yang miskin, pokoknya daerah yang sangat-sangat sederhana gitu. Dan sebenarnya nggak cuma orang African American yang tinggal di daerah seperti itu, ada juga Mexican American yang tinggal di daerah seperti itu, ada Asian American yang tinggal di daerah seperti itu. Di Indonesia pun kan juga banyak gitu kan daerah yang termasuk ghetto, yang daerah yang miskin, yang sangat sederhana gitu ya. Nah, pokoknya daerah yang kumuh gitu. Nah, jadi makanya di sini aku mau memperjelaskan bahwa kata ghetto itu nggak ada hubungannya sama ras orang yang tinggal di sana, tapi lebih ada hubungannya sama kondisi daerah tempatnya gitu. Dan aku tahu emang ada orang-orang di luar sana yang manggil diri mereka ghetto, and that's okay karena itu mereka manggil diri mereka ghetto karena mungkin mereka tinggalnya di daerah yang ghetto gitu ya. Jadi that's okay, cuma biasanya sih kalau di Amerika kalau kita manggil orang ghetto itu very offensive guys. Itu kata ghetto itu sebenarnya itu negatif gitu. Jadi kalau kita manggil seseorang ghetto, kita kayak mengejek mereka sebenarnya gitu. Jadi it's okay kalau kita bilang kita yang ghetto, tapi kita nggak boleh bilang orang lain ghetto gitu, karena itu sangat meremehkan, sangat merendahkan gitu guys. Dan kalau kita menghubungkan kata ghetto dengan sebuah satu ras, itu rasisme guys. Dan juga kata ghetto ini juga sebenarnya sebuah persepsi kan gitu, yang menurut aku itu daerah kumuh, mungkin menurut orang lain itu bukan daerah kumuh gitu. Jadi sebenarnya kata ghetto itu juga tergantung persepsi orang itu gitu. Kayak misalnya di film yang aku nonton, Prada to Nada, orang-orang karakter utama di situ bilang East LA itu ghetto, itu karena dia si karakter ini emang tadinya tuh dari dunia orang kaya gitu, dari Beverly Hills, dimana itu kan sangat luxurious semuanya gitu kan. Jadi dia pindah ke East LA yang sangat sederhana, dan untuk dia itu ghetto. Tapi honestly kayak aku, misalnya untuk aku mungkin itu nggak ghetto, mungkin itu ya neighborhood biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kata ghetto itu juga tergantung persepsi orang yang ngomong gitu ya. Oke, itu kata pertama. Kata kedua yang aku nyadarin di Indonesia mungkin dipakainya itu salah, itu adalah bridezilla. Jadi waktu aku ngurusin acara nikah aku yang di Indonesia tahun lalu, aku kan ada satu grup wedding planners, dan at some point kayak wedding plannernya itu misalnya nanya, oh milih makan apa untuk kru gitu, mau paket A, paket B, paket C untuk kru yang working the wedding gitu ya. Dan aku bilang oh terserah gitu, karena aku kan kurang ngerti gitu kan, kayak yang aku cuma nanya harganya sama atau enggak gitu.
Nah kalau harganya sama, aku bilang ya terserah aja gitu, mau kalian aja yang pilih mau paket yang mana gitu. Terus ada banyak hal sebenarnya yang aku nggak terlalu mau kontrol gitu ya. Kayak misalnya tanya, oh mau ini atau ini, mau ini atau ini, aku selalu bilangnya terserah mamah aku, karena aku mau mamah aku yang lebih aktif dalam planning rencana nikah aku, acara nikah aku di Indonesia gitu. Salah satu wedding planner aku ada bilang bahwa aku seorang bridezilla. Now, I got really mad at her. Aku waktu itu kesel banget sama dia karena aku dipanggil bridezilla. Bridezilla itu artinya seorang mempelai perempuan yang maunya tuh seenak-enaknya aja gitu. Pokoknya semuanya tuh maunya dia gitu, semuanya tuh menurut apa yang dia mau, nggak mau kompromi. Itu artinya bridezilla. Tapi waktu aku ngobrolin sama wedding planner aku ini yang bilang aku bridezilla, ternyata aku baru tahu bahwa di Indonesia bridezilla itu katanya dipakai untuk orang mempelai wanita yang panik gitu. Now that's very different kan gitu. Panik sama semau-maunya kan beda banget gitu. Pertama aku juga waktu itu nggak panik, aku cuma bilang oh ya terserah aja, terserah gitu, mau ini terserah, mau itu terserah, mau itu terserah, karena aku nggak mau terlalu banyak kontrol gitu, karena kan acara di Indonesia ini maunya emang sebenarnya acaranya untuk mamah aku gitu kan. So but anyway, kedua, jadi seorang yang panik itu belum tentu dia semau-maunya gitu. Again, kalau dia kata arti bridezilla itu adalah mempelai perempuan yang semua tuh mesti ngikutin maunya dia dan dia nggak mau kompromi gitu. Makanya guys, makanya pada waktu itu aku sangat marah sama wedding planner aku waktu dia bilang manggil aku bridezilla. Makanya di sini aku mau kasih tau ke kalian aja, jangan manggil orang itu bridezilla kalau maksudnya itu dia panik aja gitu. Bridezilla that's a negative word gitu, itu suatu kata yang negatif gitu. So don't call bridezilla, you're not gonna. Di mereka apalagi kalau bride-nya itu orang Amerika gitu. Jadi kalian mesti rada hati-hati kalau pakai kedua kata-kata itu. Nah, let me know kalau ada kata-kata Inggris lain yang kalian sering dengar di Indonesia. Let me know artinya itu apa, karena mungkin artinya itu juga belum tentu tepat gitu. So I hope you guys enjoy that video. Mudah-mudahan berguna. Thank you guys for watching. Kalau kalian belum subscribe dan nyalain loncengnya. And I will see you guys in the next video. Bye guys.